Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Trader Angkringan. Semoga teman-teman penonton dan pendengar semuanya dalam kondisi sehat selalu. Amin. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe Trader Angkringan di YouTube dan follow Trader Angkringan di TikTok. Terima kasih. Disclaimer on. Semua analisa yang dibagikan bukan bersifat ajakan untuk membeli dan menjual suatu saham. Harap cermati dan analisa kembali sesuai gaya investasi masing-masing. Pada video kali ini, saya akan memberikan pandangan terhadap analisis sederhana terhadap salah satu perusahaan saham syariah Indonesia. Mari ikut saya menelusuri kinerja dan prospek perusahaan PRDA atau Prodia Widya Husada bersama-sama. Sebelum kita melihat lebih jauh, mari kita kenali sedikit tentang perusahaan PRDA. Perusahaan ini beroperasi di sektor jasa peralatan kesehatan. Mereka memiliki fokus utama pada bidang laboratorium kesehatan dengan melakukan kegiatan usaha seperti mendirikan klinik, laboratorium kesehatan, pengelolaan rumah sakit, pusat penelitian dan pendidikan perawat dan pemeriksaan kesehatan masyarakat. Saat ini, kegiatan utama perusahaan adalah menyediakan pemeriksaan kesehatan. Pertama-tama, mari kita lihat kinerja keuangan perusahaan PRDA. Dalam 2 tahun terakhir, perusahaan ini mencatat pendapatan yang naik turun. Pendapatan mereka menurun sebesar minus 21,53% dari Q2 2021 ke Q2 2022, dan kemudian meningkat sebesar 13,31% dari Q2 2022 ke Q2 2023. Ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang stagnan dalam bisnis perusahaan. Selain itu, mari kita perhatikan laba bersih perusahaan. Dalam laporan keuangannya, laba bersih mereka cenderung stagnan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan stabilitas dalam operasional dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Sekarang, mari kita bicarakan posisi perusahaan PRDA di pasar dan bagaimana mereka bersaing dengan pesaingnya di sektor yang sama. Perusahaan ini memiliki pangsa pasar yang signifikan dan diakui sebagai pemain kunci dalam industri ini. Namun, perlu diingat bahwa persaingan dalam sektor ini cukup ketat. Perusahaan PRDA bersaing dengan beberapa pesaing seperti DGNS Diagnos Laboratorium Utama dan Omed Jayamas Medica Industri. Dari perbandingan ketiga perusahaan tersebut, PRDA menjadi emiten dengan market cap tertinggi sebesar 5,72 triliun, gross profit margin kuartal tertinggi sebesar 62,37%, return on asset tertinggi sebesar 14,02%, return on equity tertinggi sebesar 16,02%, debt to equity ratio terendah sebesar 0,01, dividend yield tertinggi sebesar 3,90%. Yang terakhir dari pendapat saya pribadi, harga yang cukup aman untuk investasi di saham PRDA ini adalah di harga 2.000, walaupun kedepannya masih sangat mungkin untuk naik kembali. Karena ini penilaian subjektif, jadi jangan ditelan mentah-mentah ya. Secara keseluruhan, perusahaan PRDA menunjukkan kinerja keuangan yang solid, posisi yang kuat di pasar, dan prospek pertumbuhan yang positif. Namun, penting untuk diingat bahwa investasi dalam saham melibatkan risiko, ini hanya sudut pandang pribadi saya saja. Dan sebaiknya melakukan analisis lebih mendalam dan berkonsultasi dengan profesional keuangan sebelum mengambil keputusan investasi. Terima kasih telah menonton video analisa fundamental sederhana perusahaan PRDA Prodia Widya Husada kuartal 2 2023. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel YouTube Trader Angkringan dan like, share, follow juga Trader Angkringan di TikTok dan tinggalkan komentar jika ada yang ingin ditanyakan. Save juga video ini jika bermanfaat buat kamu. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.